Doni merangkul tubuh Olivia untuk tetap berada di dekatnya dan agar tidak diserang lagi oleh Willy. "Lepasin gue, Kak. Gue belum ngasih pelajaran sama orang cabul ini." Olivia berusaha memberontak untuk kembali menyerang ke Willy. "Diam, Triplek. Dia bukan orang sembarangan yang bisa lo hadapi." "Oh, sudah selesai bertengkarnya." Suara Willy kembali menghentikan pertengkaran kakak adik itu. Mereka menoleh dengan tatapan waspada dan marah ke arahnya. "Berhenti tersenyum bego kayak gitu. Sini lo cabul, gue belum selesai ngasih perhitungan sama lo." Hembusan napas pelan keluar dari mulut Willy, lagi-lagi tersenyum licik. "Tapi aku sudah malas untuk meladeni orang lemah seperti kalian. Jadi silahkan kalian pergi dari kamar ini." "Hah?" Olivia kembali menggertakkan gigi semakin marah akan sikap arogan orang di hadapannya. "Lo pikir gue mau dengerin perintah lo? Jangan harap. Seharusnya lo yang pergi dari sini, sialan." Raut wajah Willy berubah dingin seiring tatapannya ikut berubah sangat tajam tertuju ke arah Doni. "Bawa pergi adikmu, atau tidak, aku yang akan membuat dia pergi, tapi mungkin bukan dari kamar ini, tapi dari dunia ini." Mendengar pernyataan perang dan perasaan tertekan yang sangat besar itu, sontak Doni yang mengerti akan situasi. "Ayo, Pi." Dia menarik paksa adiknya untuk keluar kamar. "Lepasin, Kak. Gue masih..." "Pipi!" bentak Doni yang seketika membuat gadis itu tersentak, lalu ajaibnya langsung dia menurut mengikuti sang kakak. Sebentar, Willy kembali menghentikan langkah kaki keduanya yang sudah berada di depan pintu. Doni menoleh. "Apalagi? Bawa pergi wanita gila ini juga, atau kalian ingin aku membersihkan dia?" Tunjuk Willy pada Tania yang masih berdiri mematung meratapi kesedihannya atas ponselnya yang hancur. Hembusan napas kasar keluar dari mulut Doni sembari bergerak menarik tangan Tania, sehingga dia menarik paksa kedua gadis itu untuk keluar dari kamar. Pintu kamar tertutup rapat hingga menyisakan Willy dan Mikasa di dalamnya. Willy menghela napas panjang kemudian berbalik. Dia kembali berjalan ke arah ranjang di mana Mikasa masih terbaring tak sadarkan diri di atas kasur. "Kamu pasti terganggu ya, tapi tenang saja. Kakak sudah mengusir orang-orang bodoh yang merepotkan mengganggu istirahatmu itu," ucap Willy tersenyum hangat, begitupun dengan tatapannya berubah melunak. Dia mendaratkan diri terduduk di sisi tubuh terbaring itu. Tangan dia terulur, menyentuh pipi Mikasa dengan tatapan terus tertuju menatap lekat menikmati kecantikan wajah Mikasa yang tengah memejamkan mata. Di sisi lain dalam rumah tersebut, Doni masih berjalan menuruni anak tangga menuju lantai dasar, sembari terus menggandeng tangan dua gadis yang berjalan di belakangnya. Kenapa mereka anteng-anteng saja? Heran Doni karena tak ada suara maupun pergerakan berontak lagi dari kedua gadis yang ditarik itu. Untuk memastikan tepat saat mereka sampai di lantai dasar, Doni melepaskan pegangan di masing-masing tangan dua gadis itu lalu berbalik menoleh. Kaget Doni melihat kedua gadis tersebut tengah menangis dengan wajah tertekuk. Pia, kenapa lo nangis?" Dengan panik Doni meraih kembali lengan Olivia dan memeriksanya. "Apa gue terlalu kuat menjengkram tangan lo?" "Lepasin." Olivia menarik tangannya dari pegangan Doni. Dia melanjutkan berkata dengan pandangan teralih ke samping. "Gue akan nurut, supaya kakak gak teriak lagi kayak tadi." Mendengar penuturan itu, Doni mengerti penyebab Olivia menangis. "Gue salah, tadi gue terlalu berlebihan membentak dia." Batin Doni merasa bersalah. Yang tahu akan sifat Olivia, meskipun gadis tersebut terkesan kasar dan suka berbicara sembarangan, tapi tetap saja Olivia adalah seorang gadis yang pasti memiliki hati lembut, layaknya seorang gadis.
Apalagi secara pribadi Olivia tidak pernah dibentak keras oleh kedua orang tuanya. Doni melangkah maju, lalu merangkul memeluk tubuh gadis yang tengah sesenggukan menangis itu. "Maafin gue, Pi. Gue udah kelewatan," ucapnya sambil mengusap rambut Olivia, yang hanya dibalas anggukan kepala dari Olivia. Hingga beberapa menit kemudian, tangisan Olivia telah mereda. Doni melepaskan pelukannya dan kali ini dia melirik gadis lain di sebelahnya. "Lo napa lagi nangis?" tanya Doni pada Tania yang sedari tadi hanya terdiam sesenggukan menatap ke bawah. "Ponsel gue, motor gue, kenapa gue apes banget sih hari ini? Harusnya gue gak ikut aja dari tadi," ucap Tania diiringi tangisan yang keras. Alis Doni berkerut tak mengerti. "Maksud lo apaan sih? Gue kagak ngerti." Olivia menarik lengan baju Doni membuat lelaki itu beralih menolehnya. Ada apa sih dengan bocah ini? Sengaja Olivia memajukan diri dan berjinjit untuk mendekatkan bibirnya ke telinga Doni. "Itu ponselnya dihancurin sama si cabul," bisik Olivia. Mendengar bisikan itu, Doni melirik ke arah yang dipegang Tania. Gitu. Wajar sih. Motor dia juga kan tadi sudah lecet akibat ulah anak buahnya si bocah setan. Sekarang ponselnya pun ikut hancur." "Oh iya kak, siapa sih sebenarnya si cabul itu? Sampai kakak dan Kak Ray membiarkan saja orang mesum kayak dia berduaan bersama si bule di kamar." Kali ini Olivia mengajukan pertanyaan yang sedari tadi membuat dia kepikiran terus. "Dia kakaknya Mikasa," suara pria dari arah belakang menjawab pertanyaan Olivia. "Kakak?" Celetuk Olivia menatap Ray yang sudah berdiri di antara mereka. Ray mengangguk mengiyakan. Benar, kakaknya. Makanya kami membiarkan saja bocah setan itu ada bersamanya." "Lo bilang kaki lo lumpuh, tapi sekarang bisa jalan?" Heran Doni menatap dari atas sampai bawah kepada Ray. "Gue juga kagak tahu. Tapi kemungkinan bocah setan itu hanya memberikan gue racun standar aja deh." Olivia masih mencerna maksud penjelasan Ray tadi. Dia berpikir keras sampai alisnya berkerut tajam. Bukannya hanya Kak Ray saja ya kakaknya Mikasa? Kenapa sekarang ada kakak lain lagi? Dan juga bukannya kemarin kakak sangat marah akibat ulah orang itu yang membuat Mikasa pingsan? Kenapa sekarang jadi berubah seolah kakak melupakan kebencian kakak terhadap orang cabul itu? Pertanyaan beruntun dari Olivia seketika membuat suasana menjadi hening dalam sekejap. Doni melirik Ray untuk melihat jawaban apa yang akan diberikan. Sebenarnya ada kebohongan karena suatu alasan, dan ada kebenaran yang terdengar pahit di sini. Di antara kedua itu, apa yang ingin kamu dengar? Dua-duanya. Aku mau tahu semua tentang Mikasa karena aku sahabat dia. Teguh Olivia menatap yakin, membuat Ray tersenyum. Baiklah, sebelum mengobrol, bagaimana kalau kita pindah tempat dulu? Kata Ray sembari berbalik berjalan santai ke arah ruangan lain. Diikuti Olivia, Tania, dan Doni dari belakang. Doni sedikit melangkah maju untuk membisikkan sesuatu ke Ray. "Lo seriusan mau bocorin rahasia Mikasa ke adik gue? Adik gue kan kadang suka keceplosan." "Tenang, gue hanya mau bilang garis besarnya saja. Tapi ngomong-ngomong, cewek di sebelahnya itu siapa? Gue baru lihat wajahnya." "Oh, si Kutil. Dia temennya adik gue dan Mikasa, jadi kagak perlu waspada juga." Gitu. Matahari telah muncul ke permukaan kembali ke tempatnya bertugas untuk menerangi bumi. Di dalam ruangan kamar itu, seorang gadis yang masih terbaring di atas kasur, perlahan kedua kelopak matanya bergerak terbuka. "Selamat pagi, Resa," sambut Willy tersenyum hangat yang saat ini posisinya berada di atas kasur terduduk di dekat kepala Mikasa.
Mikasa yang masih diambang kesadaran masih terhanyut dalam mimpi membalas sapaan itu. Kak Will. Senyuman Willy masih mengembang. Jemari tangannya mengusap rambut Mikasa dengan lembut. Iya, kakak di sini. Aku sudah mengingat semuanya, ucap Mikasa masih terhanyut. Kakak senang mendengarnya, balas Willy masih mengelus rambut Mikasa. Oh tidak, tersentak Mikasa setelah tersadar sepenuhnya. Apa benar kamu Kak Will yang ada dalam ingatanku? Kamu bukan dia kan? Benar, dia kakakmu Kasa. Suara pria lain dari sisi lain menjawab pertanyaan itu. Sontak kepala Mikasa bergerak menoleh ke sebelah lain yang ternyata di sana ada Rei terduduk di kursi dekat ranjang. Juga ada Bu Anita dan Pak Bram yang terduduk di sofa ujung sana. Kak Rei, Papa, Mama. Rei masih dengan raut wajah tanpa ekspresi menatap dingin ke arah Willy. Benar, dia kakakmu yang ada dalam ingatanmu sekarang. Hah? Kedua mata Mikasa melebar terkejut, tak bisa berkata apa-apa lagi hingga menciptakan keheningan yang cukup lama.